mungkin saat ini belum tertarik dengan kebiasaannya untuk menikmati hal-hal yang berat di televisi mungkin ya. Kalau biasanya oke, yang ringan-ringan aja, yang general gitu, yang seluruh sosok Indonesia pasti suka, ya udah lah, sinetron, ikatan cinta, ya jangan nyebut merek lah, sinetron lah gitu. Gue ngambil mana sinetron mana, tapi iya benar. Tapi itu mungkin yang bisa lebih di segmen yang ada di Indonesia, penonton. Sementara kalau tayangan yang berbau edukasi itu mungkin segmented kan, sedikit gitu. Ya, makanya share gitu. Kasih ke kayak YouTube aja, kayak ibaratnya konten YouTube mau di TikTok ya mau di itu kayak lo kita harus tahu ini apa yang naik, kita harus tahu segmen pasar penonton kita siapa, followers kita siapa, ceweknya berapa persen, cowoknya berapa persen, berapa sampai berapa, itu harus kita analisa juga sampai akhirnya sebuah station TV itu sekarang ini siapa nih yang jeleknya? Siapa jelek? Iya. Siapa nih? Jadi sama konten kreator di YouTube pun menyesuaikan dengan pasar yang ada di Indonesia. Pasar Indonesia keadaannya begini. Keadaannya pun lebih suka sama konten yang tidak banyak menggunakan konten, tapi suka emosinya tuh dipancing emosi suka. Makanya kenapa kayak banyak konten-konten settingan justru malah bikin perpecahan yang ada di netizen Indonesia, padahal sebenarnya settingan. Bahkan ibaratnya walaupun kita sudah tahu namanya juga sinetron kan pasti ini ya ya fiktif ya kan, kadang dari dulu juga sering banget kan cerita ini sebelum sinetron mulai ataupun sebelum program-program TV mulai itu suka ada tuh cerita ini hanyalah fiktif belakangnya itu Yul dan Bayu gitu kalau dulu cerita ini hanya belakang. Kita udah tahu itu bukan bohong ya, maksudnya fiktif ya, cerita fiktif, cerita bohongan yang tidak real, tapi kita senang menikmati karena mungkin memang kita sudah terbiasa dari dulu untuk menikmati hal-hal yang sensitif, empati. Orang Indonesia, orang adat ketimuran memang begitu. Kita lebih memainkan feel dibanding logika, lebih mementingkan perasaan dibanding logika ya. Jadi kita senang tuh yang berbau-bau kita ikut menyelami kehidupan dia, drama dia. Kayak gue dulu gini cuy, gue inget banget, gue paling seneng banget nonton sinetron Cecep. Lo inget gak? Iya, Cecep Anjasmara sama Tamara Blazensky. Itu menurut gue Iki nonton gak waktu itu? Enggak, Anjasmara bukannya Anjasmara aja, gak ada Cecepnya. Anjasmara sebagai Cecep. Oh ya, nama perannya Cecep di situ. Nah, kayaknya sinetron itu angkatannya Bang Ija deh kayaknya. Iya, Iki belum tahu tuh. Nah, di situ si Cecep ini, si Anjasmara ini, dia berperan jadi pembantu ya. Pembantu apa supir sih? Security apa satpam apa kayak pembantu rumah tangga gitu, gue ngerti, gue lupa deh. Tapi naksir sama Blazensky yang bosnya gitu, cakep banget gitu kan. Si Cecep begitu culunnya gitu. Kayak itu tuh sensasi nontonnya tuh gila gak sih? Kayak ada seorang karyawan yang suka sama bosnya, tapi padahal si karyawan ini aslinya ganteng, tapi dia dandan dijelek-jelekin gitu loh. Dan kehidupan tiap harinya itu yang bikin kita gemes, padahal itu udah tahu kita itu kayaknya kita nonton film aja gitu. Pada Yoyo iya, si Yoyo gitu. Ya itu ya, aja sih. Secara lahir kita lebih menikmati itu kayaknya. Berarti kan itu kan emang udah lama kan di
lama kayak begitu, udah dari dulu. Cuma karena TV udah bisa ngebaca pasarnya kemauan orang Indonesia seperti apa, diadaptasi ke YouTube oleh konten kreator, bener dong? Benar. Kan? Cuman miss-nya karena misalkan udah tahu fiktif nih, tapi nggak tahu konten kreatornya yang lupa bilang bahwa ini cuma atau memang sengaja gak dibilang fiktif supaya terlihat real. Padahal sebenarnya ya konsepnya mirip-mirip juga sama TV gitu loh. Iya. Sekarang YouTube memang seperti kayak tayangan TV yang pindah ke platform sosial media gitu. Dulu kan ada yang bilang YouTube lebih dari TV. Sekarang YouTube adalah TV. Iya. Hampir program-programnya ataupun style kontennya hampir mirip TV yang akhirnya dibawa ke YouTube. Ini mana nih, putar balik? Putar sekarang nih. Tapi bang, Putar sekarang. Oh, satu lagi. zaman dulu ada kok TV yang masih ada kok. Ada. Ada. Yang punya mantan Kemen Parekraf. Sekarang kayak justru malah edukasinya semakin pudar. Iya. Zaman yang menggeser style namanya style untuk menikmatinya tuh berubah trennya. Jadi Ya, ketika televisi trial, oh ternyata program seperti ini mereka suka gitu kan, pelan-pelan nih di trial lah, sampai akhirnya diambil kesimpulan bahwa oh ternyata akhir-akhir ini dengan program seperti ini sudah mendapatkan share dan keuntungan perusahaan yang baik gitu kan. So ngapain kita paksa untuk bikin program yang effort, yang effortless banget gitu, yang butuh usaha segala macam gitu. Jadi akhirnya menggeser. ya. Misalnya zaman dulu tuh kan banyak kartun ya. Dulunya kan kita kan banyak analisa pribadi yang nggak tahu juga benar apa enggak. Agak putus nih. Dek. Nah, dulu kan banyak kartun. Itu tuh kartun kita beli khas dari luar negeri kan, dari Jepang ya. Mungkin itu beli hak siar tidak murah. Nah, kartu tersebut ini kita dapat share berapa? Ini mana nih? Kita ada iklan sponsorship berapa? Oh, modal. Tapi ketika kita program yang lebih sederhana, kita build yang kita mahal tersebut, putus. Kan segmenting siapa deh, anak kecil sedangkan karena hari Minggu berubah, hari ini pagi Siapa nih yang sekarang jelek? Siapa? Iya nggak tahu, gigi kayaknya Yang jelek. Sinyal Bang Eja itu banyak yang bilang sinyal Bang Eja. masih di Kemayoran. Halo. Halo, aku sebenarnya dengan itu sebenarnya bagus loh. Yang Itu kayak orang dulu gua guys. Emang dia masing-masing gitu. Kayak gue pakai barbecue Mountain Boys itu enak banget, bagus banget. Kuliner dia masa-masa kuliner. Oke, Ya, pokoknya kayaknya sih kesimpulannya gini. Intinya TV itu bakal menyiarkan ataupun menampilkan program-program yang lebih general sekarang. Yang segmen pasar itu lebih umum. Nah, kalau mau yang spesifik cari di YouTube. Gitu kan? Kesimpulannya gitu. ya. Kesimpulannya kayaknya gitu.
Tapi dulu sempet TV itu berkiblat dengan YouTube, maksudnya apa yang lagi booming itu TV ikutan. Tapi kalau dilihat sekarang justru YouTube sama TV saling berkiblat gitu loh, saling apa ya, kontennya tuh cenderung yang jelek nih? cenderung mirip. Tapi kan ambil konten dari YouTube, dari TikTok, dari apa Instagram sekarang kan. Iya, sekarang lebih banyak kan dari sana. Di YouTube style yang lagi rame justru yang mirip-mirip kayak TV gitu loh, style kontennya. Jadi kayak lumayan berkorelasi juga, kembali lagi Iya, benar-benar. selera masyarakat Indonesia tuh ya mereka menyesuaikan gitu loh. Ya, memang balik lagi tadi intinya juga style Indonesia lebih banyak suka yang drama, yang membawa emosi. Dan gue juga merasakan waktu gue nonton Cecep gitu kan, itu emang bener itu. Jadi ya udah akhirnya diadaptasi sama TV. Ya kayak gitu. Nah, banyak konten yang yang berkualitas tapi viewsnya kurang. Ya kembali lagi, ya gimana selera kebanyakan masyarakat ya yang Karena segmennya kecil, jadinya circle-nya kecil. terlalu segmen, terlalu apa ya. Jadi kadang kalaupun mau bikin konten yang berkualitas tuh mesti di dengan konten lain yang ada sifatnya entertainment gitu loh, nggak bisa tok kualitas aja. Orang jadi nggak kayak kebanyakan kurang tertarik. Tuh, orang-orang sampai nabok TV gara-gara nonton Ikatan Cinta. Berarti itu sudah merasuki jiwa dan raga dia, di pintu gitu. Emosinya masuk. Tapi nggak apa-apa sih, berarti dia berarti sinetronnya bagus, berarti aktingnya bagus, berarti ceritanya bagus gitu kan. Kayak kita nonton filmnya, kalau film itu iya, nggak apa-apa sih, itu ya seninya. Dan memang berarti style konsumsi kita memang suka yang pakai perasaan gitu kan. Kalau itu memang agak berat ya, intinya sih kurang lebih kayak gitu. Dan pasti TV cari yang lebih cepat. Ada lagi pembahasan yang lain mungkin? Udah cukup kayaknya, pembahasan ini udah cukup jelas. Tadi ada yang nanya di ini, pertanyaan ini Apa? sinyal di tol nih kayaknya nih. Di tol lagi. Iya lagi itu. Iya, Kenapa? pasti sinyal iki lah yang jelek di tol. Sinyalnya kena angin. Mobil yang ngebut sinyalnya lari-larian. Ya jadi itu pendapat kita. Kalau dibahas ya muter-muternya intinya ke situ-situ juga, kembali lagi ke masyarakat, selera masyarakat. Jadi perbaikan selera masyarakat. Lu pada parkir motor di mana? Gua di tempat gua sama kayak Ya, Wow, sama Ferry. kembali. Iya, ntar ke mana? Enggak kan di Ruko kan lu kalian? Nanti arah sana sekolah rumah Maul Oh gitu. berbalik kan. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita tutup doa penutup majelis. Ya. Subhanallah bilang Ada bang, cuman udah kebaca. Oh, udah tuh. udah kita tutup. Udah tutup. Gila sih gigi keresek-keresek kayak ini. lagi ya. Oke. Assalamualaikum lagi dong. Apung. Oh masih dengar, kirain suara keresek. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada kita tutup Ya, nih. dan Bang Ija tolong ini bang, ini nggak bisa. Apa? Tolong perhatiin itunya pemainnya, nggak bisa baca komen. Siapa tahu ada yang. Oh iya, kita kan lagi nyetir dua-dua. Lo coba lihat ada yang nanya nggak? Ya, siap. Lagi nontonin jalan. Yang bahas sekolah online. Apa nih, siapa nih bahas online-nya? Efektivitasnya. Iya sih. Perbedaan sekolah online di sekolah swasta sama negeri. Mana gue tahu asem.
serius. Beda. Kalau Seru. berbeda ya tergantung sama cara. Perbedaan kualitasnya sekolah online di swasta dan negeri itu bagus. Waduh, itu nggak tahu lah, kita nggak bisa membandingkan itu, kita tidak merasa Ah, keduluan. itu mah tergantung sekali sama tenaga kerjanya. Oh, belum. Lo mana? Kanan. Belum kiri. Fer, thank you Fer, ditunggu gambarnya segera Fer. Jadi berapa gambar kabarin nih? Iya, Fer. Nanti gue ponten gambar lo. Fer, thank you Fer. Sudah tidak ada lagi kah? Kalau Masih ada. coba ada lagi nggak? Kalau online. Motivasi bagaimana biar kamu. Kalau perbedaan swasta sama luar negeri itu maksudnya swasta tuh luar negeri gitu. Kalau ini sistem online di negeri dan swasta, contohnya kayak anak SD, anak SMP gitu ya. Kalau di swasta itu benar-benar ini pandu gitu loh. Diajarin kayak seperti kuliah aja. Lah adik gue kan begitu. Di negeri tuh guru hanya memberikan tugas Gua saja. swasta. Tidak ada pembelajaran gitu. Gurunya nggak ngajarin. Berarti lo diajarin mandiri. Iya, belajar benar-benar mandiri di negeri. Tapi kalau swasta tuh ya seperti kita kuliah dosen lah, tingkat mahasiswa gimana. Itu SD loh. Dua arah. Gimana? Tapi tergantung juga, ada juga swasta yang sekolahnya kayak formalitas, kayak cuman sekedar ini terus dinaikin. Ada juga yang bener-bener Sekarang- serius. Sama ini Kayak dulu inget gak dulu waktu kecil Jay, dulu tuh kayak swasta tuh swasta buangan. Kalau sekarang kebalikannya. Iya benar. Kalau sekarang kebalikannya. kita Halo, dulu kita tak bayar lo ini ya sekolahnya favorit itu anak saya di favorit lo Bu, ibu di mana? Kayak sekolah. Kan dulu. Sekarang ya berarti sekolah swasta di sekarang udah mulai melawan stigma zaman dulu berarti. Kalau sekarang swasta tuh apalagi ya SDIT, terus apalagi sekolah ada internasional lah, internasional school. Itu tuh oke. kita ke arah mana nih? Oh, lo mau aja. Nggak tahu gue. Belok kiri untung. Kalau nggak ribet mau aja deh. Kita muter sini. Hujan deras nggak di tempat Bang Ijo? Hujan deras nggak? Rintik. Ini lurus putar balik. Tempat Bang Ijo hujan deras nggak? Anjir. Iya, 23. Sampai di mana? Dan kayak pembiayaan juga sih. Kalau sekarang kan sekolah swasta tuh luar Karena mereka mengupgrade standarnya, jadi pasti upgrade juga. Tapi Iya. menurut Iki ya, sepengetahuan ini justru di saat zaman daring begini swasta tuh kayaknya lebih siap Mana? dalam secara sarana prasarana, kayaknya swasta tuh lebih siap swasta. Iya, Tapi tergantung sih. Ini kita nggak bisa mengeneralisasikan sebenarnya. Banyak ini sekolah swasta banyak banget, sekolah negeri juga banyak banget. Jadi terbatasi oleh ini regulasi. benar lebih berpusat kepada ya Peraturan. pesanan yang ada dari itu gitu loh. Misalkan dari pusat kurang bagus berpengaruh ke seluruh sekolah negeri yang lain. Tapi kalau hanya sendiri kan, jadi ya Sekolah negeri itu lebih baik gitu. guru-guru negeri malah saking kasihannya sama anak muridnya, ya udah kita les aja deh gitu. Tuh ada yang itu tuh, ini gelap jadinya. Ada yang bilang tips memilih juru ya